Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud paradigma government? Jawabannya adalah government merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan kepemerintahan. Terdapat tiga pilar government, yaitu pemerintahan sektor, swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah government sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan, dengan bergesernya paradigma dari government ke arah government yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintahan sektor swasta dan masyarakat madani sivil society. Maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan kepemerintahan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan relasi government, private sector, dan civil society? Jawabannya adalah A. Government berasal dari bahasa Inggris electronic government. Istilah government bisa disebut juga sistem pemerintahan online, e-gov, digital government, atau pemerintahan transportasi. Government adalah suatu upaya dari pemerintahan dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. B. Sektor swasta, bahasa Inggris. Private sector adalah salah satu bagian dalam sektor ekonomi suatu negara yang terdiri dari kegiatan di bidang usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta dan tidak dikuasai oleh pemerintah. Sektor swasta terbagi dari individu, rumah tangga, dan bisnis badan usaha milik swasta. C. Masyarakat madani dalam bahasa Inggris. Civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau civilized, beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Pertanyaan nomor 3 yaitu, apa kelebihan dan kekurangan dari relasi government? Jawaban, kelebihan e-government yaitu 1. Untuk memperbaiki kualitas layanan dari pemerintah kepada semua pihak yang membutuhkan hubungan dengan pemerintahan. Dengan adanya e-government diharapkan pelayanan lebih efektif dan efisien. 2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas para penyelenggara negara dalam rangka menerapkan pemerintahan yang bebas dan bersih dari tindak pidana korupsi dan tindakan sejenisnya. 3. Mengurangi biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan untuk pengurusan berbagai hal yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Kekurangan e-government. Di balik penerapan e-government pasti ada kekurangannya. Berikut beberapa kekurangan penerapan e-government saat ini, yaitu 1. Budaya berbagi informasi dalam pemerintahan masih jarang. Banyak para oknum yang memanfaatkan kesempatan dengan mempersulit dalam mendapatkan informasi. 2. Budaya mendokumentasikan belum lazim dilakukan oleh aparat pemerintahan. Padahal untuk zaman serba online sekarang ini, semua dokumentasi semua berbentuk digital, bukan lagi bentuk fisik yang memakan banyak ruang. 3. Kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang handal dalam pemerintahan sehingga penggunaan teknologi informasi kurang maksimal. Nomor 4 yaitu, apakah ada manfaat dan peran privat sektor terhadap birokrasi dan governance? Jawaban, manfaat keberadaan dan peran sektor swasta dalam pemerintahan menghasilkan hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Peningkatan peran swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan akan mengembangkan manajemen sektor publik di dalam masyarakat dengan nilai yang berarti.
Pemerintahan kewirausahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi publik. Sifat administrasi diubah dari kaku, membentuk hierarki dan birokrasi, kemudian diubah menjadi fleksibel dan mengutamakan pasar. Administrasi publik dibuat agar dapat melakukan adaptasi terhadap tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dan 6. Pertanyaan nomor 5 yaitu, apa ciri dari civil society? Jawabannya adalah, salah satu ciri dari masyarakat madani adalah menyebarnya kekuasaan dan pluralisme yang dijaga keseimbangannya sehingga tidak terjadi penindasan terhadap kaum minoritas. Pertanyaan nomor 6 adalah, apa yang dimaksud dengan analisis peran pemangku kepentingan? Jawabannya ialah, pemangku kepentingan adalah terjemahan dari kata stakeholder yang dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Misalnya, bila bagaimana isu perikanan, maka stakeholder dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan isu perikanan seperti nelayan, masyarakat pesisir, pemilik kapal, anak buah kapal, pedagang ikan, pengelolaan ikan, pembudidayaan ikan, pemerintah, pihak swasta di bidang perikanan, dan sebagainya. Terima kasih. 7. Aplikasi e-government bisa digunakan untuk legislatif, yudikatif, dan juga administrasi publik. Ada beberapa aplikasi yang digunakan, yaitu 1. Government to Customer. Government to Customer adalah penyampaian informasi pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. 2. Government to Employer. Tidak hanya kepada para masyarakat saja, government juga melayani lebih spesifik kepada para pegawai atau karyawan. Tujuannya agar memberikan pelayanan dan kenyamanan terhadap para pegawai dan karyawan. 3. Government to Business. Model e-government yang ketiga adalah government to business. Pemerintah sudah selayaknya membuat lingkungan bisnis yang kondusif dalam suatu negara agar para pelaku industri bisa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis mereka. Government to government. Terakhir, model e-government yang keempat adalah government to government. Komunikasi dan pertukaran informasi yang dilakukan antar departemen atau lembaga pemerintahan satu sama lain. 8. Stakeholder utama mereka ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan bersama dalam lingkungan. Jawaban 1. Masyarakat dan tokoh masyarakat. Masyarakat yang terkait dengan proyek, yakni masyarakat yang diidentifikasi akan memperoleh. Nomor 9. Stakeholder pendukung atau sekunder memiliki suatu keputusan yang dalam lingkup. Jawaban 1. Lembaga atau aparat pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung. 2. Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan. 3. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM setempat. LSM yang bergerak di bidang yang bersesuai dengan rencana, manfaat, dan dampak yang muncul. 4. Memiliki konser termasuk organisasi massa yang terkait. Perguruan tinggi, kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah. 5. Pengusaha atau badan usaha yang terkait. Nomor 10. Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan dalam lingkup. Jawaban, misalnya, stakeholder kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten. 1. Pemerintah kabupaten. 2. DPR kabupaten. 3. Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan.